Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat di rumah dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran online ini dengan sebaik-baiknya. Oke, pada pertemuan ketiga kali ini kita masih membahas program linear dan nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah model matematika. Apa itu model matematika? Model matematika adalah sebuah bahasa yang merupakan penerjemahan dari suatu masalah kontekstual. Model matematika mengubah masalah kontekstual menjadi masalah matematika. Dan pembentukan model tersebut dilandasi oleh konsep berpikir logis dan kemampuan bernalar keadaan masalah nyata ke bentuk matematika. Jadi pada dasarnya model matematika ini adalah penerjemahan dari masalah kontekstual atau masalah sehari-hari. Nah, penerjemahan tersebut dibawa ke dalam bentuk matematika. Jadi masalah kehidupan sehari-hari diubah ke dalam masalah matematika. Itu yang disebut sebagai model matematika atau pemodelan matematika. Nah, kita memiliki sebuah contoh di sini untuk model matematika. Jadi contoh pertama seperti ini. Sebuah lapangan parkir, gitu ya. Luas lapangan parkir adalah 400 meter persegi. Nah, luas rata-rata mobil dan bus masing-masing adalah 8 meter persegi dan 24 meter persegi. Lapangan parkir tersebut hanya muat paling banyak 20 kendaraan. Nah, di sini diminta buatlah model matematika dari persoalan tersebut dengan memisalkan. Misalnya di sini banyaknya mobil adalah X dan banyaknya bus adalah Y. Seperti itu. Oke, perhatikan bahwa ini adalah masalah kontekstual. Ada lapangan luasnya dalam 400 meter persegi. Sedangkan luas lapangan tersebut akan dijadikan lapangan parkir untuk mobil dan bus, di mana kalau mobil, satu mobilnya menghabiskan 8 meter persegi, sedangkan kalau bus 24 meter persegi. Jadi luas lapangan yang dipakai untuk parkir. Nah, lapangan parkir tersebut hanya bisa diisi maksimal 20. Jadi kalau ada lebih dari 20 mobil itu sudah tidak boleh, maksimal 20. Nah, di sini kita akan membuat model matematika dari permasalahan kontekstual ini. Oke, langkah pertama. Langkah pertama itu kalian buatlah tabel bantuan. Format untuk tabel bantuan bisa kalian lihat di sini. Jadi bentuknya seperti ini. Di mana bagian ini kalian isi variabel. Ada variabel 1 dan variabel 2. Lalu di sini kita isikan komponen-komponennya. Komponen-komponen dari masalah yang ada. Lalu di sini diisi nilai maksimum atau nilai minimum berdasarkan permasalahan. Jadi nanti pilih maksimum atau minimum salah satu, tidak kedua-duanya. Nah, sekarang kita buat tabel dari permasalahan yang ada di atas ini. Masalah ini kita buat dalam tabel dengan format yang tadi sudah kita buat. Oh ya, nanti di sini untuk membedakan antara variabel dan komponen. Kalau variabel itu adalah benda utama yang menjadi permasalahan. Sedangkan komponen itu nanti sifat-sifat yang melekat pada variabel. Biasanya seperti itu. Oke, di sini variabel pertama itu adalah banyaknya mobil dan variabel kedua adalah banyaknya bus. Jadi benda utama dari permasalahan yang ada di atas. Nah, sedangkan komponennya, kalau kalian lihat di soal, itu ada jumlah dan luas. Jadi jumlah itu adalah permasalahan yang dituliskan di sini. Nah, ini. Lapangan parkir tersebut hanya muat paling banyak 20 kendaraan. Artinya banyaknya kendaraan yang boleh masuk hanya ada 20. Jadi komponen pertama kita tuliskan jumlah. Sedangkan komponen kedua kita tuliskan luas. Jadi luas masing-masing mobil. Ada 8 meter persegi dan 24 meter persegi. Lalu kita pilih di sini maksimum. Kenapa? Karena kalimatnya adalah paling banyak. Jadi paling banyak itu menunjukkan bahwa maksimumnya hanya 20 kendaraan yang bisa masuk. Sedangkan yang bawah kita isi 400 meter persegi adalah maksimum dari luas lapangan. Jadi luas lapangannya adalah 400 meter persegi dan tidak mungkin menggunakan lebih dari itu, maka disebut sebagai maksimum.
Nah, di sini ada sebuah catatan di mana jika ada kalimat paling banyak, itu tandanya adalah kurang dari sama dengan. Artinya, dia mencapai maksimumnya. Boleh kurang, tapi tidak boleh lebih. Karena itu dia menggunakan kalimat kurang dari sama dengan. Sedangkan kalau ada kalimat paling sedikit, itu tandanya adalah lebih besar dari sama dengan. Kenapa? Karena paling sedikit atau minimumnya sekian. Boleh lebih? Boleh. Artinya tandanya lebih besar dari sama dengan. Nah, sekarang bagaimana membuat model matematika dari tabel yang sudah kita isi. Jadi, setelah kalian bisa membuat tabel seperti ini, kalian tinggal membuat model matematikanya. Bagaimana model matematikanya? Sebenarnya simpel saja. Oke. Sudah dituliskan seperti itu. Nah, langkah pertama, kalian hanya tinggal membaca saja. Di sini X, Y, dan 20. Berarti model matematika pertamanya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 20. Kenapa? Karena di sini maksimum. Artinya hanya paling banyak hanya segitu. Jadi banyaknya mobil X atau banyaknya mobil ditambah banyaknya bus itu maksimal hanya 20. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua adalah 8x ditambah 24y kurang atau sama dengan 400. Nah, itu adalah kalimat kedua. Kalimat ketiga. Nah, ini yang selalu ada pada pemodelan matematika. Jadi, model matematika itu diambil dari masalah kontekstual atau masalah sehari-hari. Maka, tidak mungkin ada kejadian yang sifatnya negatif. Jadi misalnya, kalau dari contoh permasalahan ini ada mobil yang parkir nilainya -2, itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada -2 mobil yang parkir. Jadi, semua variabel ini haruslah bilangan positif atau 0. Artinya tidak boleh ada bilangan negatif. Nah, karena hal tersebut, kita batasi atau kita buat permasalahan ketiganya adalah X lebih besar atau sama dengan 0. Itu menunjukkan bahwa banyaknya mobil itu tidak boleh negatif. Dia harus selalu positif atau 0. Dan masalah keempat adalah Y lebih besar atau sama dengan 0. Artinya banyaknya bis juga tidak boleh negatif. Dan kalian satukan menjadi sebuah sistem. Maka selesailah model matematikanya. Di sini kalian bisa melakukan sedikit penyederhanaan di mana X ditambah Y kurang atau sama dengan 20. Nah, untuk bagian yang ini kalian bisa bagi dengan 2 semuanya. Sehingga 4X, ini 24 ya, mohon maaf. 24 ya. Ini kita bagikan 4 semua. Dibagi 8 bisa ya. Berarti X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 400 bagi 8 itu 50. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Nah, penulisan ini bisa turun ke bawah atau ditulis seperti ini. Intinya nanti ada permasalahan pertama, permasalahan kedua. Ini adalah batasan untuk X agar tidak negatif. Ini adalah batasan untuk Y agar tidak negatif. Oke, seperti itu cara untuk membentuk model matematika. Nah, nanti langkah selanjutnya silahkan kalian gambarkan permasalahan ini dengan solusi SPLTV yang kemarin sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Jadi, setelah kalian membuat model matematika seperti ini, nah ini, bisa ditulis dengan cara seperti itu, jadi banyak cara penulisannya. Bisa langsung kalian gambarkan. Jadi masalah pertama tadi adalah X plus Y kurang dari 20. Berarti kan 20 dibagi 1 itu 20. Misalnya kita pakai skala di sini 10, biar gampang saja ya. Atau mungkin kita ganti skalanya biar lebih
lebih kecil, kita ganti 2 misalnya, skalanya 2 saja. Berarti nanti setiap strip itu bernilai 2. Berarti kalau 20 bagi 1 itu 20, kita cari di sini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Di sini ya. 20. Lalu 20 bagi 1 itu juga 20. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oke, di sini 20. Lalu kalian tarik garis. Ya, lalu kalian tarik garis dan uji titik nol seperti pada permasalahan video pertama. Jadi kita masukkan 0 ke sini dan ke sini. Jadi 0 ditambah 0 itu adalah 0. 0 kurang dari 20 benar. Artinya 0 itu tidak boleh diarsir, maka arsirannya ke atas. Lalu masalah kedua, tadi ini sudah disederhanakan, tapi yang ini belum, tapi tidak apa-apa. 40 dibagi 8, 40 dibagi 8 itu adalah 50 ya. 40 bagi 8, 50. Karena di sini tidak cukup, nah, kalau kalian buat skalanya 50, anggap saja 50 ada di atas, gitu ya. Lalu 40 dibagi 26. 400 dibagi 24. Berarti kalau kita sederhanakan, ini kan dibagi 4, dibagi 8, 3, dibagi 8, 50. Jadi 50 dibagi 3. Jadi nanti ini 50 dibagi 3 itu adalah sekitar 50 dibagi 3, berarti 1. Tulis aja ya, 50 dibagi 3 berarti 1, 3, 28, sekitar 18, sekian itu ya. Nah, karena 18, sekian kita bisa tuliskan saja 18 berarti dari sini. Ini untuk yang pembagian Y, jadi 40 bagi 24 itu sekitar 18, tapi kita tuliskan aja di 18, sedangkan 40 bagi 8 itu 50. Kalau di sini 20, anggap saja 50 ada di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik garis. Oke, seperti ini. Nanti silakan kalian bisa gambarkan dengan skala yang lebih baik. Di sini karena skalanya kurang, mungkin nanti kalian bisa gambarkan dengan skala yang lebih baik. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kalian masukkan 0 dan 0. 0 dan 0 kurang dari 400. Itu jawaban yang benar, maka arsirlah daerah atas. Jadi 0 tidak boleh diarsir. Oke, seperti ini. Nah, lalu syarat ketiganya adalah X lebih besar dari 0. Artinya kalian arsir sini. Ya. Lalu Y lebih besar dari 0, maka arsir bagian bawah. Nah, di sini ada DHP, daerah himpunan penyelesaian. Seperti itu. Jadi itu proses dari pertama tadi kita membuat model matematika yang nanti ketemunya seperti ini. Nah, seperti itu tadi. Lalu model matematika tersebut silahkan kalian gambarkan bentuknya seperti apa. Jadi Bapak ajarkan satu paket langsung saja, mulai dari
membuat model matematika seperti ini, lalu model matematikanya kalian gambarkan dengan materi SPTLDV yang sudah kita pelajari di video pertama. Itu contoh pertama. Kita coba lanjutkan ke contoh kedua. Nah, seperti ini. Contoh kedua, seorang wirausahawan di bidang boga berencana membuat kue jenis A dan kue jenis B. Kue jenis A memerlukan 100 gram terigu dan 20 gram mentega, sedangkan kue B memerlukan 200 gram terigu dan 30 gram mentega. Bahan yang tersedia ada 26 kg terigu dan 4 kg mentega. Jika X menyatakan banyaknya kue A dan Y menyatakan banyaknya kue B, maka model matematika yang memenuhi adalah seperti apa? Sama seperti tadi, kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, di sini variabelnya adalah kue A dan kue B. Sedangkan komponennya adalah terigu dan mentega. Kenapa? Karena terigu dan mentega ini adalah bagian penyusun kue itu tersendiri. Nah, jadi kita isikan nanti di sini bentuk dari permasalahan yang ada di atas. Kita tuliskan dulu saja di sini yang kue A dulu ya. Nah, kue A di sini dia memerlukan 100 gram terigu dan 20 gram mentega. Jadi kalian buat tabel lalu isikan di sini 100. Sedangkan untuk menteganya adalah 20. Lalu kue B di sini dia butuh 200. Lalu menteganya butuh 30. Nah, selanjutnya di sini ada nilai maksimumnya. Jadi, kenapa nilai maksimum? Karena kalau membuat roti, menteganya misalnya di sini tersedia 26 atau terigunya ada 26 kilo, maka yang bisa dipakai hanya sekian, maksimal hanya sekian, tidak boleh lebih dari 26 karena yang tersedia hanya 26 kilo. Berarti kita masukkan di sini apakah 26? Tidak, karena satuannya di sini adalah kilogram. Jadi kita ubah dulu ke satuan awal yaitu gram. Jadi dikalikan 1000 yaitu 26.000. Nah, seperti ini. Jadi untuk satuan harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai satuannya berbeda. Kalau di awal tadi di sini gram, maka di sini juga harus diubah jadi gram. Dan ini di sini ada 4 kilo, berarti di sini adalah 4000. Seperti itu. Nah, bagaimana membuat model matematikanya? Oke, dari tabel ini sudah jelas bentuknya seperti apa. Kita coba langsung tuliskan saja. Oke. Tadi di sini Oke, tadi udah seperti ini ya kita tuliskan. Jadi di sini terigunya ada 100, menteganya 20, di sini 20 dan 30. Maksimumnya ada 26.000 dan 4.000. Langkahnya tinggal kita tuliskan saja. Dari sini kita urutkan ke sini. Jadi 100x ditambah 200y kurang dari sama dengan 26.000. Oke, itu adalah kalimat pertama atau masalah pertama. Masalah kedua adalah 20x ditambah 30y kurang atau sama dengan 4.000. Kenapa tandanya kurang dari? Karena jelas di kalimatnya menyebutkan maksimum atau paling banyak. Lalu kalimat keempat seperti biasa, X lebih besar dari 0. Kalimat keempat, Y lebih besar dari 0.
Kalimat ini adalah kalimat batas agar nanti tidak ada pembuatan kue yang nilainya negatif. Dan bentuk model matematika ini bisa kalian sederhanakan, misalnya dengan membagikannya yang atas dibagikan 100 misalnya, yang bawah dibagikan 10. Jadi kalau yang atas kita bagikan 100, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 260. Sedangkan kalau yang bawah kita bagikan 10, 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 400. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Selesai. Itu model matematikanya. Jadi dari permasalahan yang ini kita susun jadi model matematika yang bentuknya seperti ini. Setelah itu silakan kalian gambar secara mandiri bentuk dari model matematika ini. Jadi artinya tidak ada masalah bagi kalian untuk langsung menggambarkannya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Silahkan nanti kalian bisa kerjakan latihannya. Mungkin nanti latihan Bapak umumkan langsung di Telegram. Jadi begitulah cara membentuk model matematika dari permasalahan yang pertama maupun permasalahan yang kedua tadi sebagai contoh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya dan pertemuan selanjutnya. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami materi pembuatan model matematika atau materi model matematika. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Dah.